Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kansalayana Nafilah dari kelas 1A Pendidikan Bahasa Jepang. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Pengaruh Anime dan Manga Terhadap Pembelajaran Bahasa Jepang. Yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama adalah abstrak. Jepang merupakan sebuah negara yang terkenal dengan kebudayaannya. Selain drama dan musik, salah satu media Jepang yang paling terkenal adalah manga dan anime. Oleh sebab itu, semakin banyak orang yang tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah manga dan anime dapat membantu dalam pembelajaran bahasa Jepang. Penelitian ini dibuat menggunakan metode studi literatur. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa manga dan anime dapat menunjang pembelajaran bahasa Jepang dan menambah wawasan, tetapi sebelum dipraktekkan dalam percakapan sehari-hari, perlu dipahami dahulu dengan benar konteks kosakata yang telah diserap dari manga dan anime tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kata kuncinya adalah anime, manga, dan bahasa Jepang. Selanjutnya adalah pendahuluan. Jepang dan kebudayaannya sudah sangat terkenal di Indonesia. Sedari dulu, sudah banyak sekali media hiburan Jepang yang masuk ke Indonesia, salah satu contohnya adalah anime. Tanpa disadari, anime sudah menjadi bagian dari masa kecil kita. Dahulu, banyak anime yang ditayangkan di saluran televisi lokal, biasanya pada pagi dan sore hari. Namun, saat itu kita hanya mengenalnya sebagai kartun. Dewasa ini, kebudayaan Jepang seperti anime dan manga semakin terkenal dan semakin mudah didapat. Seperti banyaknya manga yang kini dapat dibeli dengan mudah di toko-toko buku terdekat, juga berbagai anime yang kini bisa ditonton dengan mudah. Karena itu, semakin banyak orang yang tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, mengatakan bahwa pelajar Indonesia yang belajar bahasa Jepang jumlahnya sekitar 870.000 atau terbanyak kedua di dunia setelah Tiongkok. Selain belajar di lembaga pendidikan, menonton anime dan membaca manga pun bisa menunjang pembelajaran bahasa Jepang. Kemudian, metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah studi literatur, yakni penelitian yang dilakukan guna bertujuan untuk mencari dan mengkaji sejumlah informasi yang relevan terkait objek penelitian. Dalam pembuatan artikel ini telah dilakukan pengkajian mengenai teori yang akan dibahas berdasarkan literatur, artikel, dan jurnal ilmiah yang tersedia dan telah dipublikasikan. Hasil dan pembahasan. Menurut survei yang dirilis oleh The Japan Foundation pada tahun 2019 lalu, ada 142 negara yang memiliki kurikulum pendidikan bahasa Jepang di negaranya. Pada tahun 2019, dengan 142 negara, adalah pemegang jumlah negara terbanyak dibandingkan survei yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yang berarti pembelajar bahasa Jepang setiap tahun semakin bertambah. Menurut hasil survei tersebut, ada 3.846.773 orang yang mempelajari bahasa Jepang di seluruh dunia. Jumlah pembelajar bahasa Jepang terbanyak dipegang oleh negara Tiongkok dengan jumlah 1.004.625 orang. Indonesia berada di urutan kedua dengan jumlah pembelajar sebanyak 709.479 orang. Hal ini membuktikan bahwa banyak sekali warga Indonesia yang tertarik dan sedang belajar bahasa Jepang. Biasanya motivasi para pembelajar untuk belajar bahasa Jepang adalah karena tertarik dengan fashion, musik, budaya, anime, manga, atau dengan bahasa Jepang itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, manga dan anime merupakan salah satu budaya Jepang yang sangat populer dan juga banyak berpengaruh dalam menarik banyak orang untuk mulai mempelajari bahasa Jepang. Dua media tersebut juga sangat bisa dalam membantu kita untuk mempelajari bahasa Jepang. Saat menonton anime atau membaca manga, selain menghibur, kita pun dapat belajar bahasa Jepang, terutama pada bagian membaca dan mendengar. Biasanya, kebanyakan orang membaca manga atau menonton anime untuk menghibur diri atau mengisi waktu luang. Tetapi di samping itu, banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dari kedua hal tersebut. Pada saat menonton anime, kita bisa mengenal kosakata baru, melatih pelafalan, aksen dan penggunaan intonasi atau yang biasa disebut hatsuon, menambah ilmu tentang budaya Jepang, dan masih banyak lagi. Dengan menonton anime, mahasiswa
secara sadar maupun tidak sadar dapat mempelajari kosakata baru, ekspresi bahasa, yakuwarigo, onomatopoeia, dan unsur bahasa yang lain yang mungkin tidak sempat diajarkan dalam perkuliahan secara mendalam karena keterbatasan waktu. Kemudian, kita juga bisa menambah ilmu dalam mempelajari bahasa Jepang melalui manga. Kata manga terdiri dari dua kanji, yaitu kanji man yang berarti kartun dan kanji ga yang berarti gambar. Jadi, bisa diartikan bahwa manga adalah cerita bergambar atau yang biasa disebut komik yang dibuat dan ditulis menggunakan bahasa Jepang. Manga merupakan salah satu budaya yang populer dari Jepang. Manga mempunyai ciri khas terutama pada teknis penggambaran tokoh, penggambaran background yang penuh dengan gambar dan tulisan untuk menekankan situasi cerita, serta bentuk dan urutan panel cerita yang dinamis. Biasanya, karakter-karakter dalam manga digambarkan secara unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Dalam manga juga terdapat konteks budaya dan kebiasaan masyarakat Jepang. Manga sebagai media visual juga mempunyai konteks yang memungkinkan pengamatan terhadap partisipan percakapan dan situasinya. Melalui manga, kita bisa mempelajari onomatopoeia Jepang, penggunaan bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari, bahkan menghafal kanji dan artinya. Tetapi, kekurangan dalam belajar bahasa Jepang melalui manga dan anime adalah bisa terjadi kesalahan dalam penggunaan bentuk kalimat dalam percakapan. Karena bahasa Jepang merupakan bahasa yang kompleks dan memiliki tingkatan formalitas yang berbeda untuk berbicara kepada atasan, orang tua, teman sebaya, dan orang yang lebih muda. Kemudian, penggunaan bahasa yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan juga berbeda. Kebanyakan anime dan manga menggunakan bahasa yang kasual dan tak jarang juga menggunakan slang atau bahasa musiman. Oleh sebab itu, apabila ada pembelajar asing yang langsung mempraktekannya tanpa memahami dulu arti dan konteks kata-kata tersebut ketika berbicara dengan orang Jepang, dikhawatirkan akan menimbulkan rasa tidak nyaman atau kesalahpahaman kepada lawan bicara. Karena itu, para pembelajar harus memahami dahulu konteks kosakata yang mereka pelajari dari anime atau manga dan mempelajari penggunaannya dalam percakapan sebelum benar-benar menggunakannya dalam percakapan yang sebenarnya. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara dengan pembelajar bahasa Jepang terbanyak kedua setelah Tiongkok. Hal itu membuktikan bahwa banyak warga Indonesia yang tertarik atau sedang belajar bahasa Jepang. Motivasi para pembelajar untuk mempelajari bahasa Jepang pun beragam, seperti tertarik dengan fashionnya, musik, budaya, anime, manga, atau dengan bahasa Jepang itu sendiri. Anime dan manga merupakan salah satu faktor besar yang menarik banyak orang untuk mulai mempelajari bahasa Jepang. Anime dan manga bisa menjadi penunjang kita dalam belajar bahasa Jepang. Selain menghibur, kita bisa belajar banyak hal dari anime dan manga. Kita bisa memperluas kosakata kita, belajar kebudayaan Jepang, melatih pelafalan, aksen, intonasi, dan masih banyak lagi. Tetapi sebelum kita mempraktekannya dalam percakapan yang sesungguhnya, kita harus benar-benar memahami konteks dan penggunaan kata-kata tersebut dalam percakapan untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan saya dalam menyusun artikel jurnal ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.